Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk mempresentasikan usaha kami, yaitu arang briket dari PT Karkol Nusantara. Jadi kami presentasi di sini untuk mengambil langkah kepada teman-teman investor supaya berinvestasi kepada kami. Nah, maka dari itu izinkan kami mempresentasikan produk kami dan strategi kami untuk menunjang keberhasilan dalam usaha kami. Berikut akan dijelaskan kepada Mbak Novita. Kepada Mbak Novita dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kita langsung saja ke latar belakang. Fenomena perdagangan muncul karena setiap negara tidak mempunyai semua sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan penduduknya sendiri. Menurut Nugroho 2018, perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan sumber daya antara negara-negara. Kegiatan perdagangan internasional memungkinkan sebuah negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan mendapatkan akses atas barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Indonesia memiliki potensi ekspor briket yang cukup besar karena negara ini memiliki pasokan bahan baku yang melimpah. Salah satunya yaitu tanaman kelapa yang banyak tumbuh di wilayah pedesaan. Pemanfaatan tanaman kelapa berorientasi pada daging buah untuk dijadikan minyak dan santan untuk keperluan rumah tangga, sedangkan hasil sampingannya seperti tempurung kelapa belum banyak dimanfaatkan. Batok kelapa sering kali dibuang begitu saja di pasar-pasar tradisional. Tempurung kelapa bisa sebagai bahan baku mentah untuk diolah menjadi arang. Peluang bisnis briket arang tempurung kelapa di Indonesia sangat besar. Briket adalah salah satu jenis dari sumber energi terbaru yang sedang diupayakan sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar dengan efisiensi tinggi dalam menjaga nyala api. Produk briket arang tempurung kelapa sebagai bahan baku setengah jadi yang dapat diolah lagi menjadi produk arang yang inovatif. Bisnis briket arang tempurung kelapa dapat dipilih sebagai alternatif bisnis yang dapat dijalankan dengan mudah. Beberapa negara tujuan ekspor briket Indonesia antara lain yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Belanda. Potensi ekspor briket Indonesia juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan industri briket dan penggunaan energi terbarukan secara nasional. PT Karkol Nusantara merupakan perusahaan yang memproduksi briket arang. Briket arang yang diproduksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, yaitu limbah tempurung kelapa. PT Karkol Nusantara mengekspor produk tersebut ke negara Jepang. Tujuan dari usaha ini adalah yang pertama memenuhi permintaan pasar arang pada Jepang, mengetahui kelayakan usaha pemanfaatan batok kelapa sebagai briket arang, dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi briket, termasuk pengelolaan limbah dan sumber daya. Berikut profil perusahaan PT Karkol Nusantara yang berdiri pada tanggal 17 Maret 2025 yang beralamatkan di Sumberlawang, Sragen. Untuk jenis produk perusahaan yaitu industri dan produk arang tempurung kelapa. Visi misi perusahaan. Visi menjadi eksportir arang terkemuka dari Indonesia ke pasar internasional, khususnya Jepang, dan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Misi menyediakan arang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari bahan baku yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar Jepang, mengutamakan praktik produksi yang ramah lingkungan dengan memaksimalkan dampak terhadap ekosistem lokal, meningkatkan kapasitas produksi melalui inovasi teknologi dan proses yang efisien untuk menjamin pemasok yang konsisten dan tepat waktu, membangun kemitraan yang kuat dengan pelanggan di Jepang
untuk memastikan kepuasan pelanggan dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan industri arang dengan mendidik masyarakat dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam menerapkan praktik produksi yang bertanggung jawab. Berikut struktur organisasi PT Karkol Nusantara. CEO Yuniar Prakoso, COO Mita, CFO Novita, CMO Devi, CHRO Aulia. Berikut ada analisis pastel. Itu ada 6. Yang pertama adalah politik. Politik Indonesia dan Jepang dalam kondisi yang baik itu memiliki titik perjanjian bilateral dengan Indonesia, yaitu IJEPA dan perjanjian AJCEP dan RCEP. Pemerintahan Jepang sudah menerapkan feed-in tarif dan feed-in premium yang berguna untuk memberi insentif pada investasi energi terbarukan sekaligus mendorong integrasi ke dalam pasar. Hal ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang netral karbon. Nah, yang kedua ada ekonomi. Jepang sempat mengalami resesi yang bersamaan dengan perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan turunnya PDB hingga min 4,6% pada tahun 2020. Ekonomi Jepang mengalami pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,6% pada tahun 2023. Nah, nilai ekspor impor Jepang dan Indonesia dalam beberapa waktu ini mengalami penurunan dikarenakan Jepang yang sedang dalam fase pemulihan ekonomi dan juga Indonesia yang mulai shifting pada berarti Jepang tidak hanya menjadi target pasarnya dan sudah mulai menargetkan negara-negara non-tradisional seperti Afrika dan Amerika. Nah, yang ketiga ada sosial. Sosial itu tingkat urbanisasi Jepang mencapai 91% dengan jumlah penduduk mencapai 114 juta pada tahun 2021. Tingkat urbanisasi yang tinggi ini berarti banyak penduduknya tinggal di kota-kota besar. Kesibukan masyarakat dapat mendorong peningkatan permintaan arang briket karena briket arang dapat digunakan untuk barbeque. Konsumen Jepang memiliki ketertarikan dan minat yang tinggi pada produk untuk sustainable, berkualitas dan beragam. Inovasi yang unik bisa meningkatkan permintaan untuk briket arang. Yang keempat ada teknologi. Jepang menggunakan energi matahari untuk memproses bahan baku briket arang yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan sudah ada. Jepang sedang melakukan uji coba untuk menggunakan serbuk kayu untuk dijadikan pengganti briket arang. Serbuk kayu diklaim memiliki emisi karbon yang lebih rendah dari briket arang, namun belum signifikan dan belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah Jepang untuk mendukung energi alternatif ini. Yang kelima ada lingkungan. Penggunaan briket arang di Jepang sendiri tidak terpengaruh oleh musim karena tingkat penggunaan briket arang oleh masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang sendiri memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan keberadaan lingkungan. Masyarakat Jepang sendiri sedari diri sudah dibuat sadar atas kesalahan kebersihan lingkungan. Yang keenam, ada hukum. Indonesia dan Jepang sudah menjalin beberapa hubungan dengan perdagangan internasional. IJEPA adalah perjanjian bilateral yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007 dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang. AJCEP adalah perjanjian yang memperkuat integrasi ekonomi antara negara anggota ASEAN dan Jepang yang melibatkan zona perdagangan bebas. Peningkatan daya saing ASEAN dan Jepang di pasar internasional itu memudahkan investasi dan perdagangan barang dan jasa. AJCEP menghilangkan hingga 84,5% tarif pada semua jenis barang yang diekspor dari Indonesia ke Jepang. Baik, berikutnya adalah kompetitor internasional, yaitu kompetitor dari briket arang sendiri. Yang pertama itu
Australia, yang kedua Amerika, yang ketiga Kanada, yang keempat Afrika Selatan. Terus untuk berdasarkan dari map yang di PPT, yang merah itu bertandakan supply ke Jepang itu lebih dari 50%, sedangkan yang hijau itu termasuk Indonesia itu estimasi di antara 10% hingga 20%. Dilanjut dengan yang warna biru dan hijau telur itu kurang lebih 0 sampai 5%. Slide selanjutnya. Nah, ini menggambarkan grafik supply ke Jepang ya, produk briket arang. Yang pertama, urutan pertama yang tertinggi itu dari Australia, itu lebih dari 50% sumber daya yang diberikan ke Jepang ya, memenuhi kapasitas yang diinginkan oleh Jepang. Yang kedua Indonesia, terus dilanjut yang ketiga Amerika, yang keempat Kanada, yang kelima yang terbesar itu juga di South Africa. Jadi dari berdasarkan grafik ini memungkinkan Indonesia berkesempatan untuk mengekspor briket arang ke Jepang. Slide selanjutnya. Ini data berdasarkan data supply nilai ekspor dari Indonesia ke Jepang. Yang pertama Australia itu nilainya 27 juta dolar sekian. Yang kedua Indonesia 5 juta 931.452 juta dolar. Dan ini masih ada peluang banyak yang di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini berdasarkan sumber dari trade map untuk ekspor Indonesia ke Jepang di komoditas arang kayu itu yang belum terrealisasi sekitar 33 juta dolar. Jadi perusahaan kami memiliki kesempatan untuk mengekspor arang kayu, briket arang kayu yang dari batok kelapa untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Jepang. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan Mbak Aulia. Oke, berikutnya yaitu analisis SWOT. S atau strength yang artinya kekuatan. Yang pertama yaitu kontrol kualitas yang baik untuk setiap produk. Yang kedua, konsistensi kualitas. Yang ketiga, kondisi iklim usaha dan kemudahan dalam berusaha atau ease of doing business. Yang keempat, yaitu pemahaman e-commerce untuk menjual produk yang baik. Selanjutnya, yaitu W atau weakness, yang artinya kelemahan. Yang pertama, yaitu peningkatan inovasi produk. Yang kedua, toleransi kualitas. Yang ketiga, harga pasaran yang dibanjiri produk dengan harga murah. Selanjutnya, yaitu O atau opportunities yang artinya peluang. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam pemeran dagang. Yang kedua yaitu menjalin hubungan strategis di sektor relevan. Yang ketiga penghapusan tarif dengan skema IJEPA, ACJEP, dan RCEP. Yang keempat yaitu pengembangan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu T atau threats yang artinya ancaman. Yang pertama, perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya harga bahan baku. Yang kedua, inflasi yang fluktuatif, politik atau hukum atau kebijakan pemerintah Jepang. Yang ketiga, pesaing banting harga. Dan yang keempat, kelesuan pasar. Selanjutnya yaitu analisa budaya. Budaya Jepang sendiri memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan arang, terutama dalam konteks sejarah dan tradisi. Ada beberapa aspek budaya Jepang yang berkaitan dengan penggunaan arang, yaitu salah satunya upacara minum teh atau kennaui. Arang digunakan untuk memasak air dalam upacara minum teh tradisional Jepang. Yang kedua yaitu penggunaan arang dalam Jepang, seperti arang digunakan untuk memasak makanan tradisional Jepang seperti yakitori dan rotaba. Maksud saya robata. Yang ketiga yaitu penggunaan arang dalam industri kerajinan.
yaitu arang digunakan dalam industri kerajinan seperti pembuatan tembikar dan kerajinan kayu. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk arang kelapa kami difokuskan pada usaha restoran yang masih menggunakan arang sebagai sumber bahan baku utama, terutama dalam bisnis kuliner yang mengandalkan metode pemanggangan seperti restoran yakiniku. Restoran ini membutuhkan arang berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan panas stabil, minim asap, dan memiliki durasi pembakaran yang lama. Dengan keunggulan arang kelapa yang lebih ramah lingkungan serta efisien dibandingkan arang kayu biasa, produk kami menjadi pilihan ideal bagi pelaku usaha di industri kuliner yang ingin meningkatkan kualitas makanan mereka sekaligus mengoptimalkan operasional dapur. Selain itu, segmen pasar ini juga mencakup sebagai berbagai jenis restoran, barbecue, kafe dengan konsep grill, serta pedagang makanan kaki lima yang masih menggunakan arang sebagai sumber panas utama. Jadi, kenapa memilih ekspor? Ya, kami memilih ekspor karena ada 3 hal yang sebagai poin dari kerjasama Indonesia-Jepang yang telah dijelaskan oleh Mbak Devi tadi. Yang pertama, IJEPA yang merupakan perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang berdasarkan prinsip dari Economic Partnership Agreement (IPA). IJEPA yang ditandatangani oleh pemimpin Indonesia dan Jepang pada 20 Agustus 2007 di Jakarta mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2008, dikenal sebagai masa berlakunya. IJEPA memiliki dasar pada 3 aspek utama, yakni liberalisasi, fasilitasi investasi dan perdagangan, dan kerjasama. Sejak berlakunya perjanjian IJEPA, perdagangan antara Indonesia dan Jepang sudah meningkat sebanyak 155%. Yang kedua, perjanjian AJCEP atau ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership adalah kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi antara negara ASEAN dan Jepang. Fokus utamanya mencakup pengembangan zona perdagangan bebas, peningkatan daya saing ASEAN dan Jepang di pasar global, serta fasilitasi kelancaran perdagangan barang, jasa, dan investasi dengan menghilangkan beberapa hambatan perdagangan. AJCEP resmi ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2019 dan efektif diberlakukan pada 1 Februari 2022. Salah satu manfaat utama dari perjanjian ini adalah penghapusan tarif sebesar 84,5% untuk ekspor Indonesia ke Jepang. Hal ini memungkinkan barang yang berasal dari negara-negara anggota AJCEP dapat dikirimkan bolak-balik tanpa harus melalui proses pemrosesan tambahan di Indonesia dan tetap mempertahankan status asalnya. Terus perjanjian yang ketiga adalah RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan 5 negara mitra termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Pada tanggal 15 November 2020, kesepakatan RCEP disetujui dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN serta 5 negara mitra dalam KTT ASEAN ke-37 yang diselenggarakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. Jadi di sini antar Indonesia dan Jepang memberikan kesempatan kami untuk ekspor dan membebaskan kita dari biaya cukai untuk masuk barang ke Jepang. Jadi ini keuntungan kita untuk mengekspor barang dari Indonesia ke Jepang. Selain itu, untuk jarak Indonesia sampai Jepang itu sekitar 4.819 km, maksud saya, mohon maaf.
Itu untuk biaya ekspor sendiri per kilo diestimasikan sekitar 200.000 hingga 700.000 per kilogramnya. Untuk arang sendiri kan tergolong barang yang ringan, jadi di sini kita diuntungkan untuk mengekspor dari Indonesia ke Jepang. Mengingat banyaknya limbah tempurung kelapa yang tidak terpakai di Indonesia, maka dimanfaatkan untuk sebagai briket arang dari Indonesia ke Jepang, seperti itu. Baik, ini presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika mungkin teman-teman investor berminat dengan usaha kami, bisa menginvest ke usaha kami untuk keberlancaran produk yang kita ekspor ke Jepang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.